Bang, lagi lari bareng tukang baja. Cakep. Ketemu Teten sama Bang Akub. Cakep. Nih lagi diri di belakang pohon kamoja bikin konten buat di YouTube. Iya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik nggak pantunnya? Ntar ya pantun lagi. Ini direkam. Udah. Oh udah. Terusin Tet. Udah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, tentunya nggak ada kata-kata lagi yang pantas terucap selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak Allah memberikan kenikmatan begitu besar kepada kita semua. Apa yang membuat kita enggan bersyukur kepada Allah? Mari kita ucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, menjadi dambaan bersama bagi kita untuk terus mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita akan menjadi sosok umatnya Rasulullah SAW yang istiqomah berada di jalan sunnah. Bahkan insya Allah tetapkan kita sebagai penghuni surga yang ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Masih dalam bahasan kitab Fikih Ruqyah Ustadz Musdar Bustamam Tambu CLC. Di episode sebelumnya saya membahas tentang ruqyah di zaman primitif. Nah, kali ini kita akan bahas tentang ruqyah di zaman peradaban Babilonia. Ya, jadi ruqyah itu memang sudah ada sejak dulu. Makanya lucu aja kalau ada orang yang bilang, "Hah? Ruqyah ini baru-baru sekarang loh, baru dimainkan, baru dimunculkan." Padahal ruqyah itu sudah ada dari sejak zaman dulu. Bahkan dari zaman primitif, bahkan dari zaman peradaban Babilonia. Nah, kali ini kita akan sedikit gambarkan tentang bagaimana ruqyah dari zaman peradaban Babilonia. Nah, dalam hal perobatan, peradaban zaman dahulu nggak jauh berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Peradaban Babilonia, Kildan, dan sebagainya dalam mengatasi penyakit dan gangguan nggak lepas dari bantuan dukun. Jadi keterlibatan dukun dalam pengobatan pun ini sudah ada dari zaman dulu. Dari sejak dulu. Seperti tadi yang saya ceritakan bagaimana pengobatan di zaman primitif. Ya, di episode sebelumnya, pengobatan di zaman primitif dia selalu melibatkan dukun. Dia harus mendatangi pepohonan, dia harus mendatangi gua, dia harus mendatangi lembah-lembah, kemudian dia memanggil roh nenek moyangnya. Ini kan cara-cara dukun, ya. Pun pengobatan di zaman peradaban Babilonia yang mereka senantiasa nggak lepas dari ritual-ritual dukun. Jadi peranan dukun ini sangat dominan, sehingga dianggap seperti orang-orang suci, seperti nabi, ya. Gila nggak? Dukun itu dianggap seperti orang-orang suci, bahkan dianggap seperti nabi. Terkadang ketika mereka sudah meninggal dunia pun dibuatkan patung-patung sebagai tempat meminta hajat dengan menyajikan persembahan dan sembelihan sebagai kurban. Jadi Ibnu Khaldun juga pernah berkata begini dalam muqaddimahnya. Adapun keberadaan tukang sihir di tengah penduduk Babilonia, yaitu orang-orang Kildan dan orang-orang Suryani, banyak sekali. Jadi Al-Quran telah menceritakan dan hadis pun menyebutkan sihir yang terjadi di Babilonia dan Mesir pada masa diutusnya Nabi Musa alaihissalam
merupakan pasar yang laris manis. Oleh karena itu, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam sejenis dengan apa yang mereka propagandakan. Menarik. Jadi memang kehidupan dukun, tukang sihir ini mendominasi kehidupan di zaman peradaban Babilonia. Nah, penduduk Babilonia berkeyakinan bahwa penyakit yang menimpa mereka disebabkan oleh pengaruh-pengaruh setan dan roh-roh jahat. Akan tetapi mereka meyakini pula bahwa datangnya penyakit tersebut akibat dari perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan manusia. Wah, kaget nggak? Nggak kaget. Oke, jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Kebayang ya bagaimana kehidupan dulu. Nah, mereka juga meyakini, bahkan mereka membacakan mantra-mantra, rafalan-rafalan yang mereka serahkan kepada dukun dan tukang sihir. Proses pelaksanaannya bedanya dengan manusia primitif. Masyarakat Babilonia sudah menggunakan tumbuhan dan rempah-rempah yang mereka ramu sebagai obat. Jadi suku Kildan, ya, suku Kildan di zaman peradaban Babilonia ini, terus ada Suryani, orang-orang Suryani. Ini pernyataan Ibnu Khaldun luar biasa. Ternyata memang di zaman peradaban Babilonia itu dukun-dukun dianggap orang suci, bahkan seperti nabi. Para tukang sihir ini mendominasi di kehidupan mereka. Jadi penyakit yang mereka anggap dari roh jahat, penyakit-penyakit yang mereka anggap dari roh jahat, dan mereka juga menganggap penyakit itu dari kejahatan manusia itu sendiri. Artinya berarti mereka meyakini ada kirim-kiriman sihir. Nah, ini kehidupan di zaman peradaban Babilonia. Mengerikan. Karena di situ banyak orang-orang yang tidak mengenal Islam lebih dalam, sehingga mereka terjebak. Apalagi di zaman saat ini pun sama. Ya, saya banyak menemukan orang-orang kita saat ini yang masih terlibat dalam di kehidupannya dengan dukun atau dengan tukang sihir. Yang ketika dia sakit, dikit-dikit dia datengin dukun. Yang ketika sakit, dikit-dikit dia tanya ke tukang sihir. Boleh jadi ada yang menyakitinya, ada yang menyihirnya. Kemudian dengan mudahnya dia minta orang itu untuk menyihir orang yang dimaksud. Saya banyak temukan kasus-kasus, bahkan ketemu seseorang, dia bilang, saya sering kok datang ke dukun, saya sering kok datang ke tukang sihir, saya minta tolong sama mereka, mereka sudah melakukan ini. Akhirnya ketika dia sadar akan perbuatan syiriknya, maka disinilah dia baru tahu, oh ternyata kejahatan sihir ini begini, kejahatan dukun ini begini. Alhamdulillah ini hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya minta maaf buat teman-teman semua kalau saya banyak salah dalam ucapan-ucapan, dalam perkataan, dalam susunan kalimat. Mohon dimaklumi, ini adalah kebodohan saya. Tapi kalau ada ucapan yang benar, saya sampaikan kepada semuanya. Mutlak kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Rasulullah SAW. Al-haqqu bi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu datang dan jangan pernah ragu kita ambil sebuah kebenaran itu. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.